Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih akan bisa belajar bersama walaupun melalui metode daring atau PJJ. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas di modul 1 mengenai memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pesawat sederhana. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot dalam struktur rangka tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu melalui video ini diharapkan kamu yang pertama dapat mengenal jenis-jenis pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, kamu dapat menjelaskan konsep dari pesawat sederhana. Nah, sekarang kita perhatikan berbagai alat perkakas yang ada di rumah kita. Nah, yang Ibu contohkan di dalam gambar-gambar ini. Kita perhatikan sama-sama. Nah, semua alat ini biasa ada di rumah. Nah, alat-alat ini dipakai untuk memudahkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan kalau di dalam rumah kita atau di dalam kehidupan kita tidak ada alat-alat yang seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana kerja kita? Apakah akan lebih mudah atau lebih sulit? Nah, yuk kita sama-sama pelajari mengenai alat-alat ini yang merupakan bagian dari pesawat sederhana yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekarang kita pelajari apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Sementara dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Alat pesawat sederhana disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Selain itu, pesawat sederhana merupakan alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Mari perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat di situ ada gunting, ada tang, ada kereta sorong, ada juga pinset, kemudian ada neraca atau ada timbangan. Nah, dari sekian banyak alat-alat yang Ibu tampilkan di layar, nah itu adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana yang sering atau ada di rumah kita. Nah, bahkan sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kamu mau memindahkan pasir, apakah kamu lebih suka menggunakan tangan kosong atau dengan kereta dorong atau kereta sorong? Atau ketika kamu akan melakukan pemotongan terhadap kertas, apakah lebih sulit atau lebih mudah dengan tangan kosong atau dengan menggunakan gunting? Atau ketika kamu ingin mencabut paku, apakah kamu akan lebih kesulitan atau lebih mudah dengan menggunakan tangan kosong dibanding dengan menggunakan tang? Nah, semua itu alat-alat yang di atas atau alat-alat yang tampil di layar merupakan pesawat sederhana yang akan membantu pekerjaan manusia dengan memudahkan gaya atau cukup dengan menggunakan satu gaya saja. Pesawat sederhana merupakan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Tujuan dari penggunaan pesawat sederhana untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan, mengubah arah gaya yang dilakukan, dan menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan.
Berdasarkan cara kerjanya, jenis pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tuas atau pengungkit, 2. Bidang miring, 3. Katrol, dan keempat, roda berporos. Masing-masing dari jenis pesawat sederhana tersebut memiliki fungsi dan keuntungannya masing-masing. Keuntungan dari penggunaan pesawat sederhana yaitu mempunyai mekanik yang diperoleh dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga menjadikan ringan suatu pekerjaan. Pesawat sederhana bisa memberi manfaat yang banyak, antara lain seperti mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana ini disebut dengan keuntungan mekanik. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Sekarang mari kita pelajari satu-satu mengenai jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Pengungkit memiliki fungsi untuk mengangkat atau mengungkit suatu benda. Pengungkit bisa dalam bentuk sebatang kayu, sebilah bambu, atau logam yang diberi gaya pada salah satu sisinya. Gaya yang diberikan pengungkit disebut dengan kuasa. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Pada pengungkit terdapat bagian-bagian yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Mari kita perhatikan bagian-bagian dari pengungkit. Bagian tuas atau pengungkit terdiri dari penyangga atau penumpu atau disebut juga dengan titik tumpu atau biasa disimbolkan dengan huruf T. Sementara titik beban atau W yaitu ujung yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diangkat. Sementara titik kuasa F yaitu ujung pengungkit yang diberi gaya kuasa. Sementara lengan kuasa dan lengan beban adalah wilayah dari atau yang membatasi dari titik tumpu dan kuasa atau bebannya. Berdasarkan posisi titik tumpu, beban, dan kuasanya, pengungkit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama merupakan tuas yang kedudukan titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua merupakan tuas yang kedudukan titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasanya. Tuas jenis ketiga yaitu pengungkit jenis ketiga yang memiliki titik kuasa berada di kedudukan antara titik beban dan titik tumpu. Setelah kita mempelajari tuas, sekarang kita akan melihat jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan suatu barang menggunakan sebuah bidang miring. Dalam bidang miring berlaku sebagai berikut. Makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi, jalan yang dilalui lebih panjang. Sedangkan makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi, jalan yang dilalui lebih pendek. Jenis pesawat sederhana ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Katrol berfungsi untuk mengangkat suatu benda atau menarik suatu benda. Secara prinsip, katrol merupakan pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan blok katrol. Pesawat sederhana yang terakhir yaitu yang keempat, roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros
yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya untuk menggeser benda agar lebih ringan, memperkecil gaya gesek antara dua benda. Pada roda berporos, gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar atau roda. Roda yang lebih kecil yang disebut poros mengerjakan gaya beban. Pada berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerindra. Itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai pesawat sederhana. Semoga kalian mampu menyerap apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa setelah menonton video pembelajaran ini, segera kembali ke Google Classroom dan kerjakan tugas akhirnya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.